Ya, selamat siang. Sambil makan nggak apa ya? Oh, enggak apa-apa. Oh ya. Itu menunya apa, Pak Wawan? Menunya ini apa ya? Nasi. Oh, nasi. Nasi telur. Bro, dirimu kan katanya anu ya, suka nonton ketoprak ya? Oh. Ketoprak. Ketoprak londo. Lah ya, ketoprak itu memang dirimu ngerti artinya sejarah-sejarah itu? Tahu ceritanya? Ya, kalau sebatas tahu sih tahu. Oh. Ya coba saya ceritakan apa tentang babat tanah Jawa. Oh ya. Oh, dari awal wis. Dari awal. Terserah dari mana wis. Ya. Ya. Mohon Pak Sugeng juga sebagai mendengarkan oh, ya. Ya, ini mendengarkan ini. Oh, diam aja. Ya ngomong kita istirahat ini. Oh ya. Waktunya cuma sampai jam 1 loh Mas Robert. Oh, baik. Ya. Baik. Ini jam habis luhur jam 12 ini. Oke. Ya. Kita cerita tentang kerajaan Demak ya. Wes kamu terserah. Oke ya. Demak apa Pari terserah. Nah, Nah, Demak itu kan dulu awalnya dari Demak ini ya. Ya, Awalnya dari Demak. Kan babat Jawa itu Oh, dipersingkat aja di Jawa. Ya, dari Jawa ya. Demak. Demak. Demak dulu itu kan istilahnya bawahannya Majapahit. Bawahnya macam oh ya. Nah, setelah perang Paragrek terus bla 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 itu kan melemah. Demak itu. Demak itu Semarang ke sana itu ya? Ke timur itu ya? Saya tapi belum pernah ke Demak. Oh ya. Coba nanti kalau TL saya ikut ya. Wah, itu macet itu sana nggak usah. Oh enggak ya, oke Nggak usah. ya. Nah, Demak itu kan pendirinya Raden Patah. Raden Patah itu siapa itu? Raden Patah itu masih keturunannya Raja Majapahit tapi nggak tahu silsilahnya, bingung saya. Terlalu panjang. Nggak usah. Raden Patah. Langsung singkat aja. Nah, Raden Patah memerintah. Kalau tahun saya nggak hafal lah. Ya, Sekitar 500 berapa? Oh, itu ya. Dia terus diganti sama anaknya. Namanya Pati Unus. Itu pergantiannya dengan Honda itu normal suksesi gitu ya. Suksesi Bukan biasa. kudeta perang gitu ya. Bukan, itu kan anaknya. Oh ya, terus Nah, Pati Unus itu kenapa kok diganti? Meninggal atau nah, meninggal. Oh, meninggal. Oke. Nah, bro, itu kan Pati Unus jadi raja, dia tuh yang melawan Portugis. Oh, mau Portugis. Yang mau ke Malaka. Oh, gitu. Dia naik kapal ke lewat Laut Jawa itu toh, makanya orang menjulukinya adalah Pangeran Sabrang Lor. Oh, Sabrang Lor berarti menyeberang ke utara ya, gitu ya. Lor kan utara ya. Oh, iya. Cuma dia umurnya nggak panjang, matinya kurang tahu saya. Atau perang atau gimana terus meninggal. Nah, disinilah mulai timbul konflik antara adiknya Pati Unus yang bernama Pangeran Trenggono. Sultan Trenggono. Berarti anaknya Pati apa? Anaknya yang tadi ya? Anaknya Raden Patah. Adiknya Pati Unus. Adik kandung itu ya? Tapi kan dulu tuh raja kan punya banyak istri toh. Oh. Padahal dia punya permaisuri yang namanya itu Pangeran Sekar. Nah, Pangeran Sekar itu sebenarnya juga berhak menjadi raja. Akhirnya kayaknya Sultan Trenggono itu membunuh Pangeran Sekar itu. Oh, membunuh untuk berkekuasaan itu ya. Terus ceritanya kan Pangeran Sekar itu sakti, tapi kalau dia menyeberang yang namanya Bengawan Sore. Bengawan Sore, oh ya. Itu bukan Bengawan Solo ya? Bukan. Bengawan Sore. Bengawan Sore itu semacam kanal buatan. Kalau Laut Jawa pasang itu airnya masuk ke situ. Oh, betul ya. Itu dibunuh utusannya Sultan Trenggono. Meninggal. Oh ya, terima kasih. Gak apa-apa ini santai ini. Estes guys. Nah, ayo lanjut ya. Ya, lanjutkan aja nggak apa-apa. Habis itu terus dia jadi Sultan Trenggono. Nah, itu nanti Sultan Trenggono itu termasuk yang apa ya? Raja yang sukses gitu. Oh, yang berhasil puncak kejayaannya menaklukkan seluruh Jawa ke timur waktu sampai Jawa Timur semua. Oh, sama seluruh Jawa. Ya. Habis itu terus dia mati terbunuh di perang di Panarukan apa saya nggak tahu. Habis itu meninggal toh. Mati diganti sama anaknya yang namanya Sunan Prawoto. Ya, ini ceritanya lagi. Saya punya Prawoto teman itu, teman saya. Oh, Prawoto juga ada di Pati. Ya, lanjut. Nah, Sunan Prawoto itu jadi raja. Nah, yang itu tadi Pangeran Sekar yang dapat julukan Pangeran Sidolepen. Itu punya anak, waktu mati itu kan kasihan anaknya itu. Sidolepen ini berarti meninggal di sungai. Di sungai itu ya. Itu artinya itu.
itu punya anak, ceritanya itu masih bayi, ditinggal di semak-semak atau apa gitu. Ari-arinya itu tersangkut di semak-semak itu. Oh gitu. Ari-ari itu plasenta. Plasenta ya. Itu ari-ari. Namanya akhirnya diasuh oleh Sunan Kudus. Oh, Maka dia namanya Arya Penangsang. Arya Penangsang. Berarti temangsang gitu, ari-arinya temangsang. Oh. Iya, Pinter. Ini serius Pak Sugeng, jangan ketawa. Jangan ketawa ini. Ini sejarah ini. Sejarah Anak ini. bangsa harus tahu sejarahnya. Ya. Lanjut Pak Abed. Dia kan diasuh oleh Sunan Kudus ya, Mas Sakti. Gede nih besarnya dia pun tahu. Nah, ini ketoprak. Dia tuh cuma nonton kelopak, makanya saya tanya. Ini ketoprak. Tahu nggak artinya? Bukan artinya loh. Nah, Nah, habis itu kan pangeran apa Arya Penangsang dewasa atau itu membunuh, ya nggak langsung membunuh sih, putusan Mengutus gitu ya? mengutus pembunuh bayaran Wah. masuk ke kamarnya raja. Berarti zaman dulu itu sudah ada pembunuh bayaran ya? Ada. Nggak hanya di film-film Oh, Hollywood itu ya? Jauh-jauh hari Sudah ada. pembunuh. Mungkin teknologinya yang beda ya? Iya. Oh. Pakai keris loh itu. Ya. Nah, itu Sunan Prawoto dibunuh. Nah, yang itu atas putusannya Arya Penangsang. Nah, Demak itu dipindah ke Jipang. Jipang tuh nggak tahu kalau sekarang tuh mungkin timurnya Pati atau apa tuh. Oh ya. Nah, itu kan. Ada Jepang. Nah, itu dia jadi raja. Nah, disitulah mulai timbul konflik-konflik. Ada yang namanya Joko Tingkir. Oh, Joko Tingkir itu menantunya Sultan Trenggono. Oh, menantunya dari istri namanya? Ah, kalau Wah, nggak tahu berarti. nggak tahu kalau untuk silsilah orang Jawa tuh Oh, jangan tanya nama. jangan tanya. ya, kalau silsilah Jawa itu susah. Kamu dapat sepupumu, Oh, iya, dapat oh. saudaramu tuh bingung itu nanti. Yang penting tahu ceritanya. Nah, habis itu terus konflik-konflik terus, maka Hadiwijoyo itu juga merasa berhak untuk jadi raja toh. Sultan Hadiwijaya. Cuma dia kalau mau tempur langsung sama Arya Penangsang pakai wo, maka dia bikin sayembara. Pekewo itu Sungkan. sungkan gitu ya. Ah, sungkan ya. Penonton kita nggak jadi jawab bang, nih bang. Oh ya, nanti Di seluruh dikasih Indonesia tag, ini. kasih tag sama Ya. itu tangan gini loh. Ya, nanti bakal gini-gini. isyarat juga Ya, untuk private. bagi yang Ah, di level ya. Jangan gitu nanti. Ya. Enggak ini untuk Ini mau. Ayo itu Arya Penangsang bikin. karena penyandang itu. Sayembara. Hmm. Sayembara siapa yang mau ikut. Nah, Hmm. itu Hadiwijaya Joko Tingkir itu kan punya anak angkat. Angkat. Namanya Danang Sutawijaya, bukan Mas Danang itu ya. Bukan Danang itu ya, Dwi itu ya. Bukan Mas Danang itu ya. Oh ya, bukan bang ya. Danang Sutawijaya. Oh, ya, bukan Danang itu ya. Ini cerita ketoprak ini. Yo. Nah, lanjut. Ya udah, mau cerita dulu ini. Bantu Mas Danang. Nah, Oh, rekam. Ayo. Nah, Danang Sutawijaya lah terus kan punya bapak namanya Ki Ageng Pemanahan. Pemanahan. Ini anu ya, nggak ada contekan-contekan ya. Nggak Ya, ada. nggak ada nih lo, nggak ada nih. Nggak ada. Punya paman Ki Juru Martani juga. Juru Martani, yo. Tuh, bikin skenario, lo ikut. Ngomong aja sama Hadiwijaya. Sultan Hadiwijaya yang perang itu kita. Oh gitu. Nah, akhirnya yang disuruh maju itu anaknya Sutawijaya tadi. Nah, akhirnya perangnya di itu tadi Bengawan Sore. Bengawan Sore itu. Karena itu Oh, tahu saya. Ini yang jaran betina Melayu itu ya? oh ya. Oh, ya lanjut. Ya, itu kan- pernah dengar itu ceritanya itu. Gimana? Arya Penangsang punya kuda yang bernama Gagak Rimang. Gagak Rimang, ah. Kuda jantan itu. Kuda jantan, Maka ya. Ki Juru Martani bilang, kamu pakai kuda betina karena kelemahannya pamanmu itu ada kalau dia berani nyebrang ke Bengawan Sore, ya. Akhirnya dipancing terus. Sebenarnya Arya Penangsang itu malas mau ngeladeni Sutawijaya Ya, karena dia itu kan masih keponakan, Masih saudaranya ya. Nah, tapi diprovokasi terus. Akhirnya terpancing ke. Nah, itu kan kudanya kan berani gitu. Ngejar kudanya. Kudanya yang jantan itu ngejar yang betina gitu lah. Oh, akhirnya nyebrang Bengawan Sore. Ya ada tuh caranya Ilmunya luntur gitu. Nah, akhirnya ilmunya menghilang karena melewati Bengawan Sore. Itu kan Arya Penangsang itu dapat warisan dari Sunan Kudus itu keris setan kober. Wah, Waktu perang itu setan kober itu kayaknya pendukung mana itu ya? enggak, itu MU itu. Ya MU ya, MU. Sebenarnya bukan namanya setan kober ya, istilah Jawanya kan kober sambat. Oh ya. Jadi orang dibunuh sama itu langsung mati enggak? Oh, nggak sempat. Aduh gitu nggak sempat ya? Makanya
langsung cus mati gitu ya. Tansa. Jadi setan kober Wah. sambat. Oh ya. Tidak bersambat. Tidak bersambat itu Pak Sugeng. Itu kalau Idul Adha bagus itu nyembelih kanu nggak usah. Ya tapi nggak boleh nanti putus lah. Oh gitu ya ya ya. Ngrasake. Habis itu kan kalau Ali gitu. senjatanya Sutowijaya kan tombak Kiai Pleret. Nah banget ya. Nah, itu ada kan Pleret, rumah dekat Pleret. Oh iya, rumah saya Pleret, tapi ada museumnya di Jalan Pleret itu, tapi saya belum pernah ke sana. Oh, iya. Cuma lewat, depannya ada bensin, si bensin. Nah, Ya. itu pakai tombak Kiai Pleret. Akhirnya kan itu tadi nyebrang toh. Lengah, tuncep apa ya? Menancapkan, nah, menancap. Di perutnya, Nah, gitu ya. nah, langsung ususnya terburai. Itu masih hidup itu. Wong biasa Terburai tapi masih hidup karena sakti ya? dia Oh, itu oh. ususnya itu disampirkan ke keris setan kober tadi. Bisa nggak berdiri begini tau? Ya. Terus masih perang. Oh. Habis itu kan akhirnya kan udah geram toh. Nah, itu Pak Basuki, Nah, ini ini ahli anu tuh. Sejarah ahli kita tuh. Metodologi sejarah Pak. veteriner. Ini baru cerita babat tanah Jawa. Iya. Sampai setan kober ini ya, jangan lanjut. Durasi. Sampirkan ke kerisnya tadi adalah. Nah, Ya. Sutowijaya cekel nggak? Tertangkap. Ada penangsang, udah dipegang kepalanya kan udah geram tau, udah diampuni, udah maksudnya ya ngalah. Tapi dia sebagai anak muda memprovokasi ya. Ya. Dia meloloskan kerisnya itu, padahal kan tadi untuk nyampir ke Ususnya tadi dia kan, itu ya. ususnya putus. Wah, putus itu. Mati. Oh, matinya gitu. Iya, oke. Ini Juru Martani yang menyaksikan peristiwa itu jadi terkesan akan kesaktian dan kegagahannya Arya Penangsang. Ya, perangsang. Oke. Nah, dia terus waktu menikahkan anaknya itu, anaknya itu dikasih apa ya, didandanin dihiasi ya. Dihiasi ya. Nah, laki-laki itu dihiasi dengan roncean untean Bunga melati itu ya? melati di kerisnya. Makanya sampai sekarang orang Jawa kayak kalau orang Jawa nikahan itu kan ada keris dikasih Jawa atau gagang anu itu ya. Dikasih bunga melati itu ya. Oh ya. Oh itu simbol untuk menghargai Arya Penangsang. Berarti itu asal usulnya dari Arya Penangsang ya? Nah, oke, itu. ya. Terus habis menang, gak ada, terus lapor sama ke Kok bisa hilang? Hadi Wijoyo Joko Tingkir tadi. Di bawah. Cuma sama si Juru Martani dibilangi sama kamu nanti jangan ngomong sama bapak angkatmu kalau yang membunuh kamu. Nanti kalau kamu ngomong yang membunuh kamu, nanti kamu nggak dapat hadiahnya karena kamu kan udah dianggap anak. Akhirnya sama si Juru Martani dibilang ini yang membunuh Arya Penangsang itu Ki Gede Pamanahan. Nah, itu setelah bilang itu, hari itu ada terima kestirnya orang Terima ketir gitu? terima kestirnya orang Jawa itu. Oh ada? Ki Ageng Pamanahan, Ki Juru Martani sama Ki Panjali. Oh. Panjali nanti dapat. Wah itu yang di ada film-film itu loh. Film-film apa itu? Saya ada jarang nonton film Hollywood sih. Nontonnya kartun SpongeBob. Lanjut. Nah itu kan Terima ketir itu ada penjaga raja. Satria. Nah akhirnya habis itu terus dapat hadiah toh. Ki Ageng Pamanahan itu dapat hadiah tanah kota gede, hutan. Oh, alat mentawak. Oh iya. Itu dekat rumah saya itu. Alat mentawak itu. Oh iya. Ki Panjali dapat hadiah pati. Oh, hadiah atas mentawak itu mati. Nah, ya tapi nanti hubungannya ke Jogja itu anak mentawak. Ya, masih lama itu nanti. Masih lama ya, iya. Nah, cukup sekian dulu ya, karena ini baru runtuhnya Demak itu maksudnya. Runtuhnya Demak ini berarti. Nah, kita lanjutkan di season berikutnya ya, guys. Iya, nanti kan harus cerita ke Pajang dulu. Oke. Joko Tingkir itu pindah dari Demak ke Pajang. Oh, oke. Cukup sekian dulu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Mohon maaf ini karena kita jam kantor, jam istirahat. Kita akhiri ya, besok jangan lupa subscribe-nya, sembolnya, oke?